Shalom, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, para pendengar ini kasih Tuhan, bahkan juga para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya Pendeta Agustin Utar-Utar mau menyampaikan satu doktrin yang sangat penting, bukan saja untuk dimengerti, dipahami oleh kita semuanya, tapi juga dengan pengertian itu membuat kita semakin mencintai, mengasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Iman kita semakin bertumbuh. Yang mungkin selama ini sulit dan susah kita untuk mengerti, memahaminya, tetapi biarlah dengan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus kita boleh mengerti, yaitu doktrin tentang Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doktrin Tritunggal adalah doktrin yang paling sering diperdebatkan dan dipermasalahkan, baik dalam lingkungan denominasi gereja, secara internal, maupun di dalam dunia teologi Kristen, bahkan mungkin di antara perguruan tinggi teologi. Sebab banyak juga orang-orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi teologi memiliki pandangan yang berbeda tentang doktrin Tritunggal. Ajaran Tritunggal kerap kali ditentang, bahkan ada yang menolak dari kelompok tertentu, yaitu seperti kaum rasionalisme yang hanya bergantung kepada rasio, apa yang masuk dalam rasio, apa yang masuk dalam pikiran, itu yang bisa diterima dan dipercayai. Ada juga kelompok liberal, ada kelompok juga yang baik di lingkungan orang Kristen sendiri, sering masih diperdebatkan sampai hari ini. Kita bisa melihat viral ya di media sosial, di YouTube, ya, berbagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, pendeta masih hangat perdebatan tentang alat Tritunggal ini. Jadi doktrin Tritunggal hingga saat ini masih menjadi pusat diskusi dan juga perdebatan teologis yang sangat serius di kalangan kekristenan dan juga di umat lain ya yang sering menyerang bahkan menuduh orang Kristen ya, adalah penyembah tiga Allah. Apakah benar demikian? Kalau kita orang-orang Kristen menyembah tiga Allah. Nah, sebab itulah doktrin Tritunggal masih sangat menarik dan juga relevan untuk kita teliti, kita diskusikan, diajarkan supaya semua orang percaya atau jemaat memahami doktrin Tritunggal yang sesungguhnya, sebagaimana yang dibuktikan atau diajarkan oleh Alkitab. Bersama-sama kita kan memahami doktrin Tritunggal sesuai dengan pandangan Alkitab. Jadi kita membangun dasar pemahaman kita itu dari Alkitab, ya, karena di Alkitab itu pertaburan ya ayat-ayat yang membuktikan ketrinitasan dari Allah kita. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya doktrin Tritunggal hingga saat ini masih sekali lagi masih perlu kita diskusikan bersama-sama. Kita bisa bertukar pikiran, saling melengkapi, saling membangun, tapi bukan saling menyerang dan merasa lebih hebat, lebih pintar. Ya. Tidak, tetap kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Alkitab, tentu menggunakan eksegesis sistematika atau menggunakan hermeneutik induktif. Ya, jangan deduktif, induktif. Oke, jadi kalau induktif itu berarti yaitu
cari dulu datanya, faktanya, ya, baru ada kesimpulan. Kita menarik kesimpulan, ya, mengakhiri dengan kesimpulan. Itu melalui 3 langkah, yaitu adakan observasi atau pengamatan yang sangat dalam, yang dibaca berulang-ulang, diperhatikan berulang-ulang, perhatikan konteksnya, ya. Nah, selain kita perhatikan konteksnya, mari kita perhatikan konteks jauh dan konteks dekat, dan juga perlu melihat latar belakangnya, ya. Dan penting juga kita bisa melihat arti kata, kalimat, kalau membutuhkan pengertian dari terjemahan lain, boleh dari bahasa Inggris, bahasa sehari-hari, bahkan terlebih bahasa asli Alkitab, Ibrani untuk Perjanjian Lama dan Yunani untuk Perjanjian Baru. Oke, nah ini perlu kita bisa pendekatan. Baru masuk kita ke langkah yang kedua, yaitu interpretasi atau penafsiran. Ya, penafsiran. Jadi menafsir sama. Ketika kita menafsir, kita bisa dibantu oleh alat-alat yang lain, buku-buku yang lain, terutama penulis-penulis yang hebat, yang luar biasa, sudah terbukti mereka, ya, penggalian Alkitabnya bagus. Jadi mereka bukan mendirikan teologi sendiri, tapi mereka mencoba memahami Alkitab sesuai dengan Alkitab itu sendiri, sesuai dengan maksud dari penulis. Ya, jadi kalau kita menafsir, apa maksudnya penulis? Ya, apa maksudnya penulis? Jadi bukan apa maksudnya kita. Nah, demikian juga pada saat kita melakukan penafsiran, jangan memaksakan pendapat kehendak sendiri. Harus benar-benar sesuai dengan teksnya, sesuai dengan apa maksudnya penulis. Ini yang kita temukan dalam setiap kitab. Ya, lalu kita masuk ke aplikasi ataupun penerapan. Apa yang mau kita terapkan dari apa yang kita amati, apa yang kita tafsirkan, apa yang mau kita amati itu, terutama berhubungan dengan Allah Tritunggal. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, doktrin Tritunggal ini penting sekali kita pahami, ya, kita pahami dengan baik, kita teliti, kita diskusikan sekali lagi, kita ajarkan supaya semua orang yang percaya atau jemaat memahami doktrin Tritunggal yang sesungguhnya sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, ini penting sekali. Jadi sekali lagi harus dibangun atas dasar Alkitab. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang menyatakan doktrin Allah Tritunggal secara keseluruhan dan sempurna. Ya, tapi di sana banyak, di Alkitab banyak bukti-buktinya. Tapi secara sempurna tidak. Karena apa? Tritunggal ini adalah suatu rahasia misteri. Ya, dan disitulah satu keunikan Allah kita yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah dipahami dengan akal manusia. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah itu dengan sempurna? Kita sebagai ciptaan, otak kita pemberian Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang pencipta dari yang tidak ada menjadi ada dan tidak memiliki keterbatasan, ya, tidak terbatas dengan ruang dan waktu, ya, pencipta kita. Lalu kita pencipta mau coba memahami Allah itu dengan sempurna, itu sangat tidak mungkin. Tetapi bukan berarti ketidakmungkinan itu kita tidak bisa mengerti Tuhan. Tuhan berikan kepada kita akal, tapi kita boleh tidak bergantung kepada akal, tapi Tuhan berikan kepada kita iman. Iman dan akal itu harus kerjasama. Ya, iman itu dikaruniakan Tuhan untuk menolong kita mengerti, memahami dirinya sendiri, apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan tentang dirinya, sehingga kita bisa memahami, mengerti siapa Tuhan dan kita pun beriman kepadanya. Atas dasar pengertian yang benar, inilah kita membangun iman kita kepada Kristus, iman kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, doktrin Tritunggal kita tidak mungkin bisa memahami dengan sempurna siapapunnya. Ya, jadi ini memang banyak
ayat-ayat Alkitab ya tentang Tritunggal, membuktikan Tritunggal dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ya. Tetapi satu hal yang kita perhatikan, ayat-ayat itu semua nanti akan kita pelajari ya, harus diberikan hati ya untuk mempelajarinya. Pikiran kita bukakan. Jangan dulu kita langsung punya satu paradigma seperti ini. Ngapain lagi dipelajari Allah Tritunggal? Ya sudah, itu sudah final, tidak ada itu Allah Tritunggal. Jangan itu ya bisa-bisanya para kaum teolog atau bapak-bapak gereja ya menciptakan itu. Sekali lagi, paradigma seperti ini kita lepas dulu. Mari kita buka, kita baca, kita buktikan dalam Alkitab. Itu jauh lebih penting, ya kan? Nah, saya terlalu percaya para bapak-bapak gereja atau para teolog, mereka tidak menciptakan teologi sendiri, termasuk Allah Tritunggal ini, bukan, ya bukan, ya. Justru sudah ada pembuktian, ya, sudah ada pembuktian di Alkitab, ya, dikeluarkan itu dari Alkitab. Lalu bagaimana supaya mudah menjelaskan ini kepada umat, ya, sekalipun mungkin ya sesuatu yang sulit ini, ya coba diajarkan, disampaikan, diberitakan, ya, dengan semudah mungkin. Saya juga tidak semua orang bisa langsung untuk bisa menerimanya, hanya dengan pekerjaan Roh Kudus lah orang bisa percaya dan menerimanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi memahami Allah Tritunggal di ayat-ayat Alkitab, di sana banyak sekali menyatakan ketunggalan, ya, ketunggalan. Makanya Tritunggal, tunggal, tri dan tunggal, ya, tri tiga tunggal, itu satu. Dan bagaimana dikatakan yang tiga menjadi satu. Ini rahasia ilahi yang luar biasa, ya. Jangan kita hitung dengan hitungan matematika. Ya. Dan juga dalam Alkitab juga banyak juga ayat yang menyatakan kejamakan tertentu dalam diri Allah. Nih, jadi memahami Alkitab Tritunggal, sekali lagi saya mau sampaikan harus berlandaskan Alkitab dan juga iman Kristen, ya, iman Kristen. Oke, baik. Ada kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Menurut Lorraine Bertner dikatakan begini, ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang memandang langsung matahari di tengah hari. Pernah memandang matahari di tengah hari? Itu apa? Ya, kita tidak sanggup memandang matahari di tengah hari yang panas terik gitu kan. Nah, tapi kita berusaha untuk memandang. Tapi kita nggak bisa memandang dengan sempurna karena itu akan merusak mata kita. Gitu. Artinya apa? Ya, dari pesan ini bahwa kita tidak mampu mengerti Allah itu dengan sempurna. Ya, karena kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ya, ini. Ya, jadi itu. Jadi kesulitan ini penting. Kita perhatikan misalnya dikatakan dalam, jadi sekali lagi, kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Yang pertama karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tak terbatas. Wah, luar biasa. Kita belum kekal. Kita sumber kekekalan kita dari Tuhan. Kita bisa peroleh kekekalan itu pada saat kita percaya kepada Kristus. Tapi kalau Tuhan, kekekalannya itu ya tidak bersumber dari mana-mana pun. Ya, tidak bersumber dari luar dirinya. Itu ada pada dirinya di dalam kekekalan. Ya, dari kekal sampai kekal. Bahkan Tuhan itu tidak terbatas. Nah,
Artinya bagaimana kita bisa memahami, mengerti Tuhan yang tidak terbatasi dengan pikiran kita yang terbatas. Begitu Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 11, ayat 7 sampai 9. Ayat 11, ayat 7 sampai 9 saya akan baca. Dikatakan demikian, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaannya yang maha kudus? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia, orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi, ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Nah ini, di kitab Ayub ini bisa kita pahami, dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Siapa yang dapat? Siapapun manusia di dunia ini. Entah dia sudah S1, S2, S3, profesor, nggak bisa. Ya, mempelajari, mendalami banyak agama, tidak bisa memahami hakikat Allah dengan sempurna. Tidak bisa kita. Ya, dia maha kuasa, kita ini siapa? Ya, bahasa kekuasaannya tidak terbatas, kita ini siapa? Kita nggak bisa dapat memahami, mengetahui Tuhan itu dengan sempurna. Tapi Tuhan karuniakan iman kepada kita untuk mengerti Dia, mengerti Tuhan itu yang menyatakan diri dalam ketunggalan, menyatakan diri di dalam kejamakan. Oke, nah ini penting untuk kita pahami, ya. Selanjutnya kita perhatikan juga di Ayub 36 ayat 26. Ayub 36 ayat 26 apa dikatakan? Sesungguhnya Allah itu besar, luar biasa, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Sehebat apapun pengetahuan kita, sebesar apapun kapasitas pengetahuan kita, tetap tidak mungkin kita bisa memahami Tuhan itu dengan sempurna. Jadi kapan kita mengerti Tuhan itu dengan sempurna? Nanti, setelah kita bersama-sama dengan Dia. Ya, kalau kita pun mengerti Tuhan dengan sempurna, suatu saat itu bukan berarti kita menjadi Allah. Tidak. Manusia tidak akan pernah menjadi Allah. Kita tetap ciptaan yang harus memuji, menyembah, melayani Tuhan. Jadi tidak terselidiki. Kalau kita ada tahun-tahunnya, kita lahir, kita hidup, kita jalani hidup ini, ya tidak lama lagi, ya kita akan akhiri hidup, akan tinggalkan dunia ini. Ya, semua manusia akan ada akhir hidupnya, ya, ada akhir hidupnya. Ya, sekalipun kita berdoa terus supaya panjang umur, nggak apa-apa, itu boleh, silakan, ya. Ini ingat, kalau bagi Tuhan tidak ada tahun-tahun, tidak ada waktu, ya, itu tahun, bulan, ya, hari, jam, detik, untuk siapa itu? Untuk kita, ya, untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Jadi tidak ada berlaku tahun-tahun itu untuk Tuhan, waktu itu untuk Tuhan, ya. Oke, makanya tidak bisa lihat dengan kasat mata kita tentang hari-harinya Tuhan, gitu ya. Nah, kalau kita bisa kita lihat. Oke. Nah, kita perhatikan kembali di Ayub 37 ayat 22 ini, ya. 22 dan 23a. Dikatakan apa? Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Perhatikan baik-baik. Yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaannya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Lagi-lagi katakan di kitab Ayub, tidak mungkin kita memahami kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, keadilan Tuhan dengan sempurna. Ya. Oke. Kemudian kita perhatikan apa yang dikatakan seorang teolog, kita katakan yaitu Nitrik dan ya Bolan mengatakan apa? Apabila kita mau berbicara tentang soal ketritunggalan, maka harus terlebih dahulu kita insaf.
Bahwa kita berbicara tentang Allah yang hidup bukan sesuatu pengertian atau soal yang lain. Artinya apa? Kita insaf dulu, ya. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, lalu kita mau berbicara tentang Tuhan, ya. Mau belajar tentang Tuhan, memahami tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ya, Tuhan yang hidup, dia bukan seperti benda yang setiap hari bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita lihat. Ya, kalau dikatakan soal yang lain itu yang setiap hari kita saksikan, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ya kan? Kalau Tuhan itu kan kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Jadi tidak ada yang lain yang seperti Tuhan. Jadi jangan sampai kita memperbandingkan Tuhan itu dengan yang lain. Apa yang kita lihat, ya kan gitu. Ada dewa-dewa kah? Sesuatu ada di dunia ini kah? Nggak bisa. Ya. Oke, jadi nggak bisa dibandingkan sesuatu yang lain dengan Tuhan. Ya. Hanya Tuhanlah satu-satunya seperti Dia. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang tidak disebabkan oleh apapun. Ya. Tidak disebabkan, keberadaannya, eksistensinya itu tidak disebabkan oleh apapun di luar dirinya. Dia ada dengan sendirinya. Oke. Yang kedua, kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal yaitu apa? Karena kita sedang berbicara tentang realitas suprarasional. Ini penting sekali. Jadi kita ini memiliki rasio yang diberikan oleh Tuhan, lalu kita memahami Tuhan hanya dengan menggunakan rasional, rasio kita, pikiran kita, ya kan? Itu sulit, ya sulit. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah supra, rasional, di luar jangkauan pikiran kita, ya kan? Nah, seperti apa dikatakan oleh John Locke? Dikatakan apa? Bahwa di dunia ini ada 3 hal yang sifatnya, yaitu pertama suprarasional. Ya, suprarasional berarti di atas pikiran manusia yang tidak mampu dipahami oleh manusia. Jadi kita punya pikiran jauh di atas pikiran kita ada. Ya, bahkan mungkin yang tidak masuk dalam rasio kita. Kan? Yaitu Tuhan. Makanya kalau untuk mengerti Tuhan itu tidak mudah. Kalau kita memahami Tuhan dengan mudah, perlu ragukan. Ya, itu bukan Allah yang sejati. Kalau Allah yang sejati, justru kita tidak bisa memahami Dia dengan sempurna. Ya. Kalau Tuhan itu misalnya kita kita pahami atau kita melihat dengan benda, ya dengan benda. Benda itu kita bisa mengerti itu benda itu apa namanya, untuk apa gunanya, ya kan? Tapi ini nggak bisa, ya nggak bisa. Ini yang suatu suprarasional. Jadi di atas pikiran apapun, logika apapun, itu namanya supra. Aduh, luar biasa ya. Kemudian ada juga orang yang punya pemahaman rasional. Jadi orang seperti ini punya pandangan sesuatu yang masuk dalam pikiran, masuk dalam rasio, itulah yang bisa kita percaya, yang boleh kita imani. Di luar itu ditolak. Gitu. Jadi semuanya bergantung kepada rasio. Nah ini pun bahaya. Kita memahami Tuhan tidak boleh bergantung kepada hanya rasio kita. Ya sekali lagi saya ulang harus dengan keyakinan, dengan iman. Ya dengan iman. Ya kalau dan juga tidak boleh hanya dengan iman tanpa rasio, tidak bisa. Rasio dan iman itu harus suatu kerjasama, ya, yang dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, ya. Ya. Ada kontra yang rasional, ya. Kontra rasional yaitu apa? Yaitu tidak masuk akal. Nggak masuk akal lah. Allah Tritunggal tidak masuk akal, kan? Tuhan menyatakan diri dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus, nggak masuk akal. Nggak masuk akal masa Tuhan menjadi manusia, ya kan?
Nah, dan masuk akal lah kalau Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau di Tritunggal ini biasanya yang paling sering dipermasalahkan, diperdebatkan pribadi yang kedua yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Serangan, tuduhan, ya, terutama itu kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi apa? Karena menggunakan yang kontrarasional, artinya tidak masuk akal. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang tidak masuk akal bagi manusia, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Demi apa? Demi kita manusia. Ya. Oke, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita lanjutkan. Ya, kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal yang ketiga itu karena kita sedang berbicara tentang ia yang tidak seperti apa-apa. Ia yang tidak seperti apa-apa. Jadi artinya jangan kita melihat Tuhan itu seperti yang lain. Ya kan? Nah, ya, seperti benda, seperti sesuatu yang kita bisa lihat, rasakan langsung. Nah, tidak. Ya. Nah ini jangan bandingkan dia misalnya kalau kita sedang berdoa kepada Tuhan, lalu apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada terlintas pikiran kita berdoa kepada Tuhan? Mungkin yaitu gambar-gambar Tuhan Yesus yang ada di rumah kita, itu kan? Itu terlintas. Ya. Gambar yang ada di setiap rumah itu gambar Tuhan Yesus, foto-foto Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Gambarannya bukan Tuhan yang sesungguhnya seperti itu. Itu adalah hasil seni dari orang tertentu. Ya, ya itu hasil kreasi orang tertentu. Perhatikanlah setiap gambar Yesus di rumah kita dengan di rumah orang lain bisa berbeda. Ya, berbeda. Mungkin setiap suku berbeda. Ya kan? Nah, mengapa? Karena disesuaikan dengan daerah masing-masing atau ciri khas orang yang ada di daerah masing-masing. Gitu. Di Barat ya seperti bule, di Indonesia seperti orang Asia, kan gitu. Jadi itu jangan sampai kita melihat Tuhan itu dengan gambar-gambar seperti itu. Jadi nggak bisa dibandingkan dia dengan apa-apa, gitu. Dengan apa yang ada. Makanya kita bisa melihat dia percaya Tuhan itu dengan iman. Nah, coba kita bisa perhatikan beberapa kitab, ya. Ini saya 40 ya, saya 40, 18-25, ya saya 46, 5-9. Jadi dia nggak bisa dibandingkan dengan apapun, ya. Tidak bisa disamakan dengan apapun, ya. Oke. Apa yang dikatakan oleh Stephen Tong, ya, yaitu biasanya kita mengerti sesuatu karena sesuatu. Mengapa? Karena sesuatu itu mempunyai persamaan dengan sesuatu yang lain. Sehingga melalui persamaan itu kita menemukan analoginya. Karena ada persamaan. Nah itu. Jadi sekali lagi kita mengerti sesuatu karena sesuatu itu punya persamaan. Punya persamaan dengan yang lain. Ya kan? Nah, saya Adol Bastian Butar-Butar. Kan? Lalu ada nggak yang sama dengan saya di dalam hal marga? Banyak. Ya kan? Banyak. Ya. Ada namanya ya Firman Butar-Butar. Ada namanya Tony Butar-Butar. Nah, ada nggak persamaan yang sama? Yaitu sama-sama marga Butar-Butar. Tapi apakah saya sama dalam hal yang lain dengan mereka? Tidak. Orang bapaknya beda, mamanya beda, kebiasaannya beda, karakternya beda. Nah, lalu kalau kita mencari sesuatu barang, ya barang. Biasanya kalau kita sudah memiliki barang, misalnya televisi, ya, nah, produksi yang baru, tampilan yang baru, kita coba cari, ada nggak persamaan seperti itu? Ya pasti ada, karena tidak mungkin industri ataupun pabrik hanya memproduksi satu jenis barang.
ya tampilan yang baru pasti lebih banyak. Berarti banyak yang sama. Kita cari banyak. Oh, kita ketemu dengan kita ke rumah orang, kita temu di sana. Oh, ternyata ada yang sama dengan televisi yang kita miliki. Biasanya kita banding-bandingkan seperti itu. Nah, untuk Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun, disamakan dengan apapun. Tidak ada persamaannya. Ya, hanya Dia. Gitu. Jadi jangan cari persamaan ada pada Tuhan, tidak ada. Ya, tidak ada kesamaannya dengan apapun yang di dunia ini. Oke, Dia adalah Tuhan, Dia ada dengan sendirinya, Dia tidak dipengaruhi oleh siapapun, termasuk ketika kita mengenal Dia bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menyatakan memperkenalkan dirinya. Oke, baik kita lanjutkan. Lagi-lagi dikatakan oleh Pak Stephen Tong, tetapi dalam kita mengerti Allah, tidak ada pembandingnya. Yang lagi, jadi tidak ada pembandingnya, tidak ada persamaannya. Sehingga tidak bisa dimengerti dengan rasio sepenuhnya. Jadi Tuhan itu tidak bisa dimengerti dengan rasio kita sepenuhnya. Tidak bisa. Ya, tidak mungkin. Oke, itu tadi kesulitan kita untuk mengerti tentang Allah Tritunggal. Ya, nah, sekalipun sulit, tetap kita bisa memahami sekalipun mungkin itu tidak sempurna. Ya kan? Karena sempurna itu adalah milik Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang sempurna. Nah, bagaimana sikap kita di dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal? Ini penting sekali. Bagaimana sikap kita untuk mempelajari Allah Tritunggal? Yang pertama, penghargaan yang tertinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah. Ya, jadi sikap yang pertama kita harus menghargai Tuhan yang misterius, yang sangat rahasia itu dan sangat unik itu. Kita harus terima dulu itu. Nah, supaya kita dengan sikap rendah hati boleh belajar. Jadi ada kerahasiaan, ada keunikan yang ini tidak ada pada benda lain, pada ciptaan yang lain, hanya pada Tuhan. Oke, seperti apa dikatakan oleh Michael de Millions, ya, dikatakan apa? Kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jika kita mengetahui bahwa Allah itu tak dapat dimengerti dan berada di luar jangkauan kita. Oh, haleluya, luar biasa ya. Kalau mudah kita jangkau, mengatakan tadi itu, mudah kita jangkau, mudah kita mengerti, tak ragu bahwa itu bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati itu adalah ya yang tidak mudah untuk kita mengerti. Kita bisa mengerti hanya karena Tuhan, bukan karena kecerdasan kepintaran otak kita. Ya Tuhan itu di luar jangkauan kita. Ya, oke. Dan yang kedua, sikap kita mempelajari doktrin Allah Tritunggal itu adalah iman harus mendahului pengertian. Nah itu. Apa dikatakan oleh A.W. Tozer, dikatakan, ya, seandainya kami berdiam diri, maka batu-batu akan berseru. Namun apabila kami harus berbicara, apa yang harus kami katakan? Ajarlah kami untuk mengetahui apa yang belum kami ketahui, karena tidak ada. Bukan supaya kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Artinya begini. Kalau kita mau memahami, mengerti sesuatu, kita bisa mengerti hanya dengan pertolongan Tuhan. Ya. Kalau kita mengerti, baru di situ kita bisa sesuatu yang kita mengerti, kita percayai. Kita mengerti. Supaya kita percaya. Supaya kita percaya. Nah, itu apa? Iman dulu. Jadi jangan begini. Ada orang, ya, saya mengerti baru beriman. Gitu kan?
Nah, pertama ketika kita belajar, Tuhan sudah karuniakan iman kepada kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan mengaruniakan iman kepada kita. Maka dengan iman inilah kita terus boleh belajar mengerti siapa Tuhan, memahami siapa Tuhan. Jadi iman itu harus mendahului. Ya, iman. Sekali lagi, iman itu bukan bersumber dari diri kita. Tapi iman itu adalah yang dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengaruniakan kepada kita iman, supaya kita bisa mengerti penyataan-penyataan dirinya, kita bisa mengerti siapa Tuhan sesungguhnya. Betul. Kita harus belajar, memang betul, bergantung kepada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Tapi Tuhan telah mengaruniakan kepada kita iman dan pikiran yang bisa kita gunakan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi itu sikap kita, ya. Sikap kita dalam mempelajari Allah Tritunggal, kita harus menerima, menghargai kerahasiaan keunikan Tuhan. Ya, jangan kita batasi Tuhan itu dengan diri kita sendiri. Ya, itu yang kedua, ya. Jadi mengertilah firman Tuhan dengan belajar menggunakan iman, jangan hanya bergantung kepada logika. Jangan sepenuhnya daripada logika, tetapi harus disari dengan iman. Oke. Baik, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ini di sesi yang pertama kita mulai belajar. Ini masih pendahuluan, ini masih pengantar. Ya, maka kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Silakan mengikutinya supaya kita diberkati. Kita akan belajar terutama pengertian istilah Tritunggal dan dasar-dasar Alkitab, ketritunggalan dan kejamakan Allah kita. Ya, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.